Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kakak percaya adik-adik sehat semuanya. Kak Seniman dan Kak Bita mengajak kita semuanya untuk bersama-sama memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Allah ada di tengah kita. Apa kabar anak-anak sekarang? Selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, kita tetap menjaga dengan protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, yaitu satu, yang pertama adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua adalah memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama. Nah, hari ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, di mana Bu Esther ditemani oleh boneka-boneka yang cantik-cantik nih. Banyak boneka yang menemaninya. Nah, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang besar nih. Nah, boneka ini juga mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan,
Bu Esther mau ngajarin nyanyi ya tentang firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini adalah Daniel di Gua Singa. Dan nyanyian yang akan Bu Esther nyanyikan adalah Daniel di Gua Singa. Oke, selamat mendengarkan ya anak-anak. Oke. Nah, Bu Esther akan menyanyi ya. Jadilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di lubang singa tetap percaya Tuhan. Jadilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di lubang singa tetap percaya Tuhan. Jadilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di lubang singa tetap percaya Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel di Gua Singa. Ya, nah, itu dalam cerita firman Tuhan diambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel 6. Ya, di situ ada judulnya Gua Singa. Nah, pada waktu Raja Darius memerintah atas Persia dan Media, dia mengangkat 120 orang untuk dijadikan sebagai wakil-wakil raja. Ya, dan di situ dikatakan dalam firman Tuhan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, karena kerajaan Media dan Persia itu adalah luas sekali. Dan Raja Darius juga mengangkat pejabat tinggi. Nah, 3 orang yang diangkatnya. Di antaranya 3 orang tadi, di antara ada Daniel. Ya. Nah, Daniel ini kehidupannya, kesehariannya dia berlaku baik, sehingga Raja Darius itu senang kepada Daniel. Ya, dia disenangi oleh Raja Darius. Karena apa? Ternyata ya, Daniel ini melebihi para pejabat yang lain. Kenapa? Karena Daniel mempunyai roh yang sangat luar biasa, sehingga pekerjaannya berhasil, dan apa yang diberikan tugas dari raja selalu dikerjakan dengan baik, sehingga wakil raja yang lain dan orang-orang 120 orang yang diangkat tadi menjadi wakil raja iri dengan Daniel. Sebab Daniel itu orang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang menghormati Tuhan dengan memberikan pujian. Dia memberikan pujian kepada Tuhan. Dia tidak canggung-canggung untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam diri Daniel merasakan, aku bisa mempercayai Tuhan apapun itu. Daniel mempunyai prinsip hidup, aku tetap menghormati Tuhan. Nah, disitulah orang-orang, para pejabat tinggi dan para wakil raja tadi, pada banyak yang tidak senang dengan kehidupan Daniel. Karena apa? Daniel akan diangkat lebih tinggi lagi.
dalam jabatannya, sehingga banyak orang-orang tadi, para wakil raja tadi, banyak yang iri, dan Daniel tidak disukai oleh mereka. Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan supaya Daniel itu mendapatkan hukuman dan tidak dipakai lagi oleh raja. Tapi apa yang terjadi? Dalam pemerintahan diperiksa, Daniel tetap baik. Dalam kerajaannya tetap melakukan yang baik. Sehingga apa? Orang-orang tadi, wakil raja tadi, banyak yang iri. Mencari kesalahan terus, sehingga Daniel itu harus disingkirkan dari kerajaan Persia dan Media itu. Ya, nah, mereka maju menghadap kepada Raja Darius, ya, supaya Raja Darius ini tetap kekal hidupnya. Wakil-wakil raja tadi datang kepada Raja Darius. Supaya apa? Supaya Raja Darius membuat surat untuk menjatuhkan seseorang. Karena ingin menjatuhkan siapa? Daniel, ya. Ingin menjatuhkan Daniel. Nah, dia mengatakan, "Ya Raja Darius, kekallah hidupmu tuanku." Siapa yang datang? Yang datang itu pejabat tinggi, para menteri, dan para bupati bermufakat supaya Raja Darius membuat surat untuk menjatuhkan Daniel, supaya dikeluarkan suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Larangannya apa? Dalam 30 hari, ya, tidak boleh ada orang untuk menyampaikan permohonan baik kepada dewa, kepada manusia, kecuali kepada tuanku Raja Darius. Dengan ancaman apa? Kalau ditemukan orang yang memohon pertolongan kepada dewanya, dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, akhirnya karena mendesak raja, sehingga raja membuat larangan itu. Dia membuat larangan itu dan surat yang tidak dapat diubah. Dan benar, Daniel mendengar itu. Tapi Daniel pulang ke rumahnya untuk berdoa di dalam kamar. Nah, di dalam kamar itu ada jendela-jendela, ya, sehingga jendela-jendela itu menghadap ke Yerusalem, dan dia memohon, dia berdoa. Apa sih arti berdoa? Daniel melakukan itu 3 kali dalam sehari. Pagi, siang, malam, dia berdoa. Tak henti-hentinya mereka berdoa. Berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mengutarakan isi hatinya. Siapa yang pernah berdoa? Kalau berdoa gimana? Pasti ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau ibuku sembuh, Tuhan. Gitu kan? Tuhan, aku mau saudaraku naik kelas. Tuhan, aku mau menjadi anak yang pandai. Itu doa, mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan mereka menghadap. Begitu orang-orang tadi, ya, para petinggi, juga para yang dipakai Tuhan, pemerintahan tadi, ya, banyak datang kepada Raja Darius. Begitu melihat
Daniel sedang berdoa. Daniel merasakan, aku menghormati Tuhan dengan segala pujian dan apa yang aku lakukan bersama Dia. Ya, sehingga Raja Darius harus membuat surat itu. Dan benar. Sekarang panggil Daniel. Begitu mendengar Daniel mau dimasukkan ke dalam gua singa, raja sedih. Kenapa? Karena merasa bahwa Daniel itu yang luar biasa. Karena penuh dengan roh Allah. Ya. Dan benar, sampai raja itu mencari jalan supaya Daniel itu tidak dimasukkan ke gua singa. Tapi tetap dimasukkan ke gua singa karena didapati Daniel sedang berdoa. Sehingga teman-temannya tadi membujuk raja, ayo, larangan itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh diubah, sebab memang seorang raja harus tetap memberikan cap. Ya, dan benar, sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya, berbicara Raja Darius kepada Daniel. Dia berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dia sudah pergi, ya. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Di dalam gua singa, apa yang dilakukan Daniel? Di sana ternyata Daniel tetap berdoa. Dan Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Dan benar, pada waktu semalaman Raja Darius tidak bisa tidur. Hatinya sedih, tidak mau makan, dia berpuasa. Hingga pagi hari, pada pagi-pagi hari, bangunlah raja dan pergi ke gua singa. Dia mengatakan, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja Darius takut kalau Daniel mati dimakan singa, ya. Tapi Daniel mengatakan apa? Ya Raja, dia jawab di dalam gua itu, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Aku tidak bersalah kepada raja, aku juga tidak bersalah kepada Tuhan. Begitu mendengar jawaban Daniel, raja senang sekali. Senang sekali, ya. Sehingga apa? Sukacita. Ayo, sekarang Daniel harus diangkat, ditarik kembali dari gua itu. Saya memberi perintah, orang-orang yang tadi yang telah menuduh Daniel dan melemparkannya ke dalam gua singa, sekarang harus dilemparkan. Bukan hanya dia, tapi anak-anaknya dan juga istri-istrinya. Wah, belum sampai ke dasar gua, sudah ditangkap oleh singa. Nah, disitulah keajaiban Tuhan menolong Daniel, ya. Nah, Daniel akhirnya merasakan bahwa Daniel tidak salah. Terus raja mengatakan begini, hai seluruh rakyatku, sekarang, ya, sekarang harus percaya kepada Allahnya Daniel. Nah, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai,
orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Ini Daniel akhirnya mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintahan Raja Darius. Nah, di sini dalam kesimpulannya, kenapa Daniel diiri, ya? Orang-orang banyak yang iri kepada Daniel karena Daniel orang yang menghormati Tuhan. Dia meyakini bahwa dia sanggup melakukan apapun bersama Tuhan, sehingga dia memberikan pujian dan dia tetap beribadah kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang sangat menakutkan jiwanya, tapi dia tetap takut kepada Tuhan. Ini kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Kita harus yakini bahwa Allah sumber di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Mari kita akan tutup mata. Ya Bapa, terima kasih Engkau sudah menjaga Daniel saat Daniel berada di gua singa. Kami dapat melihat bagaimana Daniel cukup berani untuk mempercayai Engkau dan menghormati Engkau. Bahkan ketika dia berada dalam situasi yang sangat menakutkan, dan dia tetap memberi pujian kepadamu karena menyelamatkannya, sehingga semua orang bisa melihat betapa kuatnya Engkau ya Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan untuk dapat melakukan hal yang sama. Bantu kami mengingat untuk menghormati Tuhan dengan menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan kami boleh tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan karena Engkaulah Allah yang kuat dan Engkau Allah yang penuh anugerah di dalam kehidupan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua, dan kami boleh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak, selamat sampai bertemu kembali. Amin.